Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 2018-53027 kelas paralel. Di sini saya mencoba menjelaskan bab 13 tentang audit manajemen perusahaan. Oke. Konsep dasar audit di sini ada perencanaan, pengarahan, yaitu pengawasan, pengendalian aktivitas audit. Di sini ada sumber daya, informasi, dan teknologi. Yang dari tiga ini akan menghasilkan tujuan perusahaan, yaitu tujuan audit dapat dipercaya, dapat data akuntansi, terjaganya keamanan aset perusahaan, berjalannya operasi secara efisien, ditaati ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Itu merupakan dari aktivitas audit dan pengawasan pengendalian. Hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Di sini ada pihak 1 dan pihak 3. Pihak 1 ini selaku pekerja, pihak 3 pengusaha, dan pihak kedua adalah auditor. Antara hubungan pihak 1 dan pihak 2 itu pihak 2 mengaudit pihak 1, dan di sini pihak kedua yaitu auditor mempertanggungjawabkan kepada pengusaha, dan pengusaha melakukan pengesahan antara pihak 1 dan pihak 3, yaitu dari pekerja dan pimpinan atau pengusaha. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen mengevaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Di sini banyak jenis audit, yaitu ada audit laporan keuangan, ada audit kepatuhan terkait disiplinan seperti absensi dan lain sebagainya, audit internal, dan audit operasional. Tipe audit pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya. Di sini ada audit keuangan, audit kepatuhan internal, dan audit operasional. Yaitu pelaksana auditnya adalah audit eksternal. Ini biasanya dari pihak luar dari perusahaan. Kalau ini dari internal atau bisa dari eksternal juga. Audit laporan keuangan menentukan apakah laporan audit yang diaudit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pihak ketiga, investor dan kreditor, ini sebagai penerima laporannya. Ini seperti mengecek lah gitu. Audit kepatuhan, audit internal atau audit eksternal. Tujuan audit menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerima laporannya adalah manajemen entitas yang bersangkutan atau pemerintah. Audit internal ini biasanya dilakukan oleh internal dari perusahaan tersebut, menilai keadaan laporan keuangan tersebut dari perusahaan tersebut apakah layak atau tidak, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi efektivitas penggunaan sumber daya apakah sudah benar atau belum, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Di sini penerima laporannya adalah manajemen dari entitas yang bersangkutan. Audit operasional, audit pelaksana audit adalah auditor eksternal atau internal, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, manajemen dan
dari entitas yang bersangkutan adalah penerima laporannya. Ruang lingkup dan sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup di sini adalah seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu adanya perbaikan atau peningkatan sistem baik segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Elemen tujuan audit adalah kriteria, standar aktivitas, penyebab tindakan aktivitas individu di perusahaan, akibat perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kerangka audit manajemen. Kriteria di sini ada kondisi, ada penyebab, hasil aktual pelaksanaan program. Ketika akan menjadi satu akan menimbulkan akibat, yaitu keuangan dan non keuangan. Di sini akan menghasilkan rekomendasi apa yang terbaik buat perusahaan tersebut yang akan diserahkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti untuk kedepannya agar harapannya perusahaan akan berkembang lebih baik. Prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Karena di sini biasanya ada cacat atau kurang tepat atau penempatan yang kurang pas yang perlu diperbaiki di sini. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Pelanggaran hukum dan penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Nah, di sini audit seharusnya yang dapat dipercaya saja karena agar tidak bisa menyeleweng. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Karakteristik audit manajemen menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program, aktivitas, dan perusahaan. Audit keuangan yaitu audit data keakuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Dari itu dilihat dari segi karakteristik. Kalau dilihat keluasan audit manajemen mencakup keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kalau audit keuangan cenderung ke aspek data keuangan saja, finansial. Tujuan audit yaitu untuk manajemen menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya penghematan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Kalau untuk yang audit keuangan mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan GAAP PABU. Laporan dapat digunakan untuk pemakaian laporan keuangan. Untuk ruang lingkupnya yaitu audit manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai seluruh aktivitas program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Kalau audit keuangan, data akuntansi, dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen, keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Dasar yuridisnya yaitu berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Kalau audit keuangan, keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik. Dari segi pelaksana audit internal
maupun eksternal dan objektivitasnya. Kalau audit keuangan, audit independen atau harus eksternal. Frekuensi audit, tidak ada ketentuan, kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisiensi program. Kalau audit keuangan itu biasanya bersifat reguler atau rutin, biasanya dilakukan terus-menerus atau dalam 1 tahun ada beberapa kali pertemuan. Kalau di audit manajemen itu bisa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu bisa saja. Orientasi hasil audit, audit perbaikan kinerja masa datang, antisipasi patori audit. Kalau audit keuangan, audit data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja masa lalu. Ini masa lalu, kalau di manajemen itu masa akan mendatang gitu. Bentuk laporan komprehensif, kesimpulan audit, kesimpulan penting, rekomendasi, belum ada standar baku. Laporan bergantung dari kemampuan auditor. Memiliki standar baku, standar profesional akuntan. Laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Untuk pengguna laporan yaitu audit manajemen akan digunakan oleh pihak internal, sedangkan audit keuangan oleh pihak eksternal, pemegang saham, investor, potensial kreditor atau pemerintah. Tahapan audit yaitu tahap pertama yaitu audit pendahuluan. Ini memiliki tujuannya yaitu informasi latar belakang objek yang akan dikaji, menelaah peraturan, ketentuan, kebijakan, penentuan objek yang memiliki potensial kelemahan, menentukan audit sementara, review dan pengujian pengendalian manajemen, menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, atau mendukung audit sementara dan menjadikan audit yang sesungguhnya. Audit rinci yaitu tujuannya mengumpulkan bukti yang cukup, yang relevan, yang kompeten, pengembangan temuan, keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain disajikan dalam kertas kerja audit sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Yaitu tahap selanjutnya yaitu tahap laporan, mengkomunikasikan hasil audit tersebut termasuk rekomendasi pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tahap selanjutnya yaitu tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut perbankan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Memahami permasalahan secara dini. Audit manajemen yaitu yang di sini adalah ada permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan, yaitu penurunan laba, perputaran karyawan tinggi, tingginya keluhan pelanggan. Pelanggan biasanya mengeluh karena adanya kekurangan atau cacat atau ada hal yang mengakibatkan pelanggan tidak nyaman. Audit manajemen yaitu yang di sisi kanan adalah kemampuan bersaing dari segi kehematan, daya guna dan hasil guna. Kehematan, ekonomisasi, daya guna, efisiensi dan efektivitasnya. Penurunan laba di sini biasanya karena kurangnya strategi atau mungkin lagi sedang pilot atau sebagainya. Nanti biasanya bisa diatasi dengan sistem yang baru atau dengan kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh pimpinan. Hubungan ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas. Yaitu di sini adalah rencana operasi, nanti menginput, ada proses, nanti output.
Input pengorbanan yang direncanakan, pengorbanan yang terjadi, evaluasi proses, masuk output, tujuan, efektivitas, dan ini hasil yang dicapai. Planning, audit manajemen. Audit manajemen yaitu ada beberapa jenis audit manajemen, audit pemasaran, audit sistem informasi itu masuk di controlling, audit manajemen, audit sistem kemastian kualitas masuk di actualing, audit SDM di planning, audit produksi dan operasi, audit pajak, audit manajemen lingkungan masuk di organizing. Langkah audit ya, audit pendahuluan yaitu terus pengujian dan review, terus masuk ke audit lanjutan yaitu langsung ke pelaporan. Di dalam pelaporan ada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit yaitu ada temuan kriteria, kesimpulan audit, temuan penyebab, dan temuan akibat. Di sini akan dikupas tuntas apa saja yang ada apa aja ketika audit berlangsung, yaitu ada penyebab, ada akibat, dan lain sebagainya. Ya, begini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.